Kevin Dix dikonfirmasi akan menjalani Sumpah Warga Negara Indonesia atau WNI, yakni pada tanggal 7 November 2024. Lokasi prosesi tersebut pun tak biasa. Proses kepindahan kewarganegaraan Dix saat ini tengah dibahas di Komisi 13 dan juga 10 DPR RI, Senin 4 November 2024. Gerak cepat akan dilakukan agar Kevin Dix bisa sesegera mungkin tampil bersama Timnas Indonesia. Back FC Copenhagen itu ditargetkan bisa diturunkan dalam 2 laga Timnas Indonesia terdekat, yakni melawan Timnas Jepang pada tanggal 15 November dan juga Timnas Arab Saudi 19 November. Maka dari itu proses pengambilan sumpah ditargetkan berlangsung 7 November 2024. Jadi tanggal 15 November pertandingan, tanggal 7 harus sudah masuk ke FIFA suratnya, kata Ketua Komisi 10 DPR RI Hatifah Saifudian dalam keterangannya Senin 4 November 2024. Tanggal 7 juga disumpah di Denmark. Ini info dari PSSI. Lanjutnya, ya, menurut Hatifah, proses kepindahan kewarganegaraan Kevin Dix memang dikebut dan juga diharapkan bisa secepatnya selesai. Hal itu dikarenakan kebutuhan Timnas Indonesia yang mendesak. Sebelumnya PSSI mengungkapkan proses naturalisasi Kevin Dix mungkin baru akan rampung tahun depan. Namun, kabar terbaru ini membuka peluang dan juga memberikan harapan tersendiri. Belum bisa dipastikan apakah Kevin Dix akan bisa bermain saat Timnas Indonesia menjamu Timnas Jepang dan juga Timnas Arab Saudi. Pasalnya batas terakhir pendaftaran pemain untuk 2 laga itu pada tanggal 7 November dan bersamaan dengan rencana Sumpah Warga Negara Indonesia yang akan dilakukannya. Nama Kevin Dix juga tidak termasuk dalam 27 pemain yang dipanggil oleh Sinteyong untuk 2 laga tersebut. Apabila telah diambil Sumpah Warga Negara Indonesia pun, ia masih harus menjalani perpindahan federasi. Ya, patut untuk dinanti apakah semua proses itu bisa rampung secepatnya atau tidak. Jika belum, maka Dix baru akan debut pada Maret 2025. Komisi 13 DPR RI mengabulkan permohonan naturalisasi Kevin Dix. Sang pemain ditargetkan dapat turun di laga Timnas Indonesia versus Timnas Arab Saudi pada 19 November 2024. Keputusan pemberian status kewarganegaraan itu diambil dalam rapat kerja atau Raker Komisi 13 DPR RI bersama Menpora RI Dito Aryo Tejo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Raker itu berlangsung di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 4 November 2024. Apakah Komisi 13 DPR RI menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Kevin Dix, Estella Laupatic, dan Noah Leatombo? Tanya Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya. Setuju, sahut peserta rapat. Dengan begitu proses naturalisasi Kevin Dix akan berlanjut tahap rapat paripurna DPR RI yang biasanya berlangsung hari Selasa. Dan setelah itu, berkas akan dibawa ke Sekretariat Negara untuk diterbitkan keputusan Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini Prabowo Subianto. Dari sana Kevin Dix baru akan menjalani pengambilan Sumpah Warga Negara Indonesia. Terakhir, ia harus melewati proses perpindahan federasi untuk bisa membela Timnas Indonesia. Di samping itu, PSSI menargetkan seluruh proses itu rampung sebelum laga kontra Timnas Arab Saudi. Dengan demikian, Kevin Dix bisa didaftarkan untuk pertandingan yang berlangsung pada tanggal 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sekjen Yunus Nusi mengatakan harapan PSSI agar Komisi 13 DPR RI bisa mengabulkan permohonan proses naturalisasi tersebut. Bunyi pengumuman di situs resmi PSSI. Apalagi Kevin Dix bisa melakukan debut melawan Arab Saudi pada laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Imbul pengumuman itu, dengan waktu kurang dari 2 pekan, patut untuk dinantikan apakah proses naturalisasi Kevin Dix bisa rampung secepat mungkin atau tidak, sebab waktunya terlalu mepet. Ribuan warga negara lain dikabarkan bakal langsung datang ke laga Timnas Indonesia versus Jepang. Duel tersebut dijadwalkan terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 15 November 2024. Dan ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 2.000 warga Korea Selatan dikabarkan bakal datang langsung untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Sinteyong saat diwawancarai oleh salah satu media Korea Selatan, Ace Plus.
Dalam pertandingan melawan Jepang pada tanggal 15 November, 2.000 warga Korea akan bergabung dengan penduduk setempat untuk bersorak. Hal ini berdampak positif bagi peningkatan persahabatan kedua negara. Semua orang akan mengenakan pakaian yang serasi dan bersorak, kata Shin Tae-yong. Tak berselang lama muncul kabar bahwa sebanyak 3.000 supporter Jepang juga siap untuk terbang ke Jakarta. Shin Tae-yong sendiri tak terlalu memusingkan dengan hal tersebut. Menurutnya 3.000 supporter bukanlah jumlah yang banyak. Pelatih berusia 54 tahun itu justru memilih memberikan apresiasi kepada warga Korea Selatan yang berniat hadir. Kalau Jepang 3.000 orang sebenarnya tidak banyak ya, tetapi ada orang-orang Korea yang tinggal di sini datang untuk dukung Indonesia. Itu yang sebenarnya sangat apresiasi buat saya sendiri. Ini pun bukan pertandingan timnas Korea tapi timnas Indonesia. Agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia jadi mereka menjadi satu, itu yang benar-benar saya merasa berterima kasih, kata Shin Tae-yong. Sementara itu terbaru rival Shin Tae-yong yakni Kim Sang-sik juga disebut-sebut akan turut hadir. Pria yang menjabat sebagai pelatih timnas Vietnam itu berniat melihat langsung kekuatan timnas Indonesia. Sebagai informasi, Vietnam bakal bersaing di grup yang sama di ASEAN Cup 2024 yang digelar pada Desember mendatang. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan bahwa supporter tim Merah Putih lebih sedikit luar biasa ketimbang penonton di Korea Selatan. Hal itu telah dirasakan secara langsung oleh Shin Tae-yong. Dan Shin Tae-yong sudah lama menjadi pelatih timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu didatangkan oleh PSSI pada Desember 2019 dengan durasi kontrak 4 tahun. Shin Tae-yong baru saja memperpanjang kontraknya bersama PSSI sampai 2027. Artinya Shin Tae-yong akan merasakan menjadi pelatih timnas Indonesia selama 8 tahun. Ini menjadi sebuah momen yang sangat panjang bagi pelatih berusia 54 tahun tersebut. Selama menukangi timnas Indonesia, banyak momen yang dirasakan oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong merasakan atmosfer yang luar biasa dari supporter timnas Indonesia, baik itu di media sosial dan juga saat berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Shin Tae-yong tampak nyaman dengan dukungan dari supporter timnas Indonesia. Di sisi lain, Shin Tae-yong juga pernah cukup lama membesut timnas Korea Selatan. Tercatat sejak 2014 Shin Tae-yong sudah dipercaya oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Puncaknya, Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Dan selama itu Shin Tae-yong merasakan bahwa supporter timnas Korea Selatan juga fanatik. Namun kefanatikan supporter di Korea Selatan kalah dari pendukung di Indonesia. Sebenarnya untuk supporter di Korea Selatan dan Indonesia hampir sama. Tapi memang fans di Indonesia sedikit luar biasa, kata Shin Tae-yong. Perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia masih panjang. Sekarang ini Shin Tae-yong sedang bertugas bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia baru mendapatkan 3 poin dari 4 laga yang telah dijalani. 3 poin itu didapatkan usai menahan imbang Arab Saudi, Australia, dan juga Bahrain. Adapun satu-satunya kekalahan timnas Indonesia dirasakan saat berjumpa dengan China. PSSI berharap Shin Tae-yong bisa membawa timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Syukur-syukur timnas Indonesia bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Shane Patinama kembali mendapatkan kepercayaan dari pelatih KAS Eupen Mirsad Salim Begovic, yakni saat timnya bertandang ke Anderlecht Sabtu malam. KAS Eupen melawan tim muda Anderlecht yang bernama RSCA Futures atau RLC Anderlecht U23, yakni dalam lanjutan Liga Belgia kasta kedua. Shane Patinama menempati posisi bek kiri dalam laga ini. Tampil sebagai tim tamu, KAS Eupen kebobolan terlebih dahulu pada menit ke-28 lewat Nelson Angulo yang bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Eupen mencoba untuk menaikkan tempo permainan. Hasilnya, pada menit ke-63, Jan Horeng mencetak gol sundulan setelah memanfaatkan umpan Jentil van Genechte. 8 menit berselang, KAS Eupen berbalik unggul 2-1 lewat Emre Can Gedigil. Namun demikian, keunggulan Eupen tak berlangsung lama. Pada menit ke-86, Anderlecht muda berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Ismail Bauoff. Skor 2-2 menjadi hasil akhir laga, dan Shane Patinama sendiri bermain selama 88 menit sebelum digantikan oleh Milos Pantovic. Dalam momen pergantian terlihat Shane Patinama emosi dan juga membanting bola. Kemungkinan besar Shane Patinama kesal dengan dirinya sendiri yang belum bisa mempersembahkan kemenangan untuk KAS Eupen.
Hal ini tentu saja mengingatkan kita kepada Shane Patinama yang ngamuk ketika laga Bahrain versus Timnas Indonesia. Ya, di momen pasca laga Shane Patinama sempat beradu friksi dengan salah satu staf Bahrain. Namun asisten pelatih Kim Bung-su bisa menahan pemain keturunan Maluku dan Semarang itu. Dengan hasil ini KASU pun berada di papan tengah klasemen Liga 2 Belgia. Selanjutnya KASU pun akan melawan Patro Esden pada Minggu 10 November 2024 mendatang. Dan Shane Patinama kemungkinan masih akan bermain dalam laga itu sebelum memenuhi panggilan Timnas Indonesia. Sintayong bongkar kondisi Michel Gersh yang cedera jelang Timnas Indonesia versus Jepang dan juga Arab Saudi. Akankah bintang Timnas Indonesia akhirnya harus absen memperkuat skuad Garuda? Ya, pelatih Timnas Indonesia Sintayong memastikan pemulihan cedera Michel Gersh berjalan baik. Kondisi sang pemain pun kini disebutnya dalam keadaan yang bagus sehingga dirinya tidak merasa risau. Ya, soal cedera Hilgers, dia adalah atlet juga pemain yang cukup baik, kata Sintayong kepada wartawan di kawasan Tangerang Selatan Senin 4 November 2024. Proses pemulihannya berjalan dengan sangat baik, ungkapnya. Ya, sebelumnya kabar buruk datang untuk skuad Timnas Indonesia jelang melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Michel Gersh dilaporkan mengalami cedera di laga FC20 kontra Willem II dalam lanjutan Eredivisie 2024-25 pada hari Sabtu 2 November 2024. Pada laga tersebut, bek Timnas Indonesia tersebut sejatinya tampil sejak menit awal. Akan tetapi Hilgers harus ditarik keluar usai jeda turun minum dengan digantikan oleh Gustav Lagerbielke. Menurut laporan, pemain yang berusia 23 tahun itu mengalami cedera hamstring dan kabar cederanya Hilgers tentu membuat fans ketar-ketir. Namun dengan pernyataan Sintayong, fans Timnas Indonesia cukup dibuat lega. Akan tetapi, belum diketahui pasti juga apakah kondisi Hilgers segera pulih atau tidak jelang lawan Jepang. Sementara itu, sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia, FC20 akan melawan Ogies dalam lanjutan Liga Europe 2024-25 pada Jumat 8 November 2024. Dan belum diketahui juga apakah Michel Gersh bisa bermain, mengingat sampai saat ini belum ada laporan resmi dari FC20 terkait kondisi pemain tersebut. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.